Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Polomas. Kali ini kita kedatangan narasumber luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bapak Teguh Setiabudi, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang juga PLT Gubernur DKI. Selamat datang Pak Teguh, terima kasih sudah hadir dan membatalkan agenda yang lain. Sekarang Dirjen Dukcapil. Dirjen Dukcapil. Kalau waktu yang kemarin memang kita PJ Gubernur Jakarta. Mantan PJ Gubernur. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, yang penting sehat. Iya. Ya, hampir tiap hari ngeliat Pak Teguh nih di layar ya kemarin. Berarti waktu di PLT itu berapa? 4-5 bulan Pak ya? Saya Oktober ya sampai Februari ya Pak ya? Diberi amanah sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta itu tepatnya 4 bulan saja. 4 bulan 2 hari. Wah, luar biasa Pak. Kayaknya. Tapi alhamdulillah ya, berkat dukungan semua pihak, ya kita jalani insya Allah dengan baik lah. Tapi serasa setahun Pak. Hampir tiap hari ada Pak Teguh lagi, ada Pak Teguh lagi. Pokoknya kita kan intinya ya, bisa Pak? sinergi, koordinasi, kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Itu kalau saya sih. Ya, tapi, menjadi PJ Gubernur atau menjadi kepala daerah itu tidak bekerja sendiri. Teamwork ya. Harus teamwork gitu. Termasuk bagaimana melibatkan. Pak, ini soal lain nih Pak. Nah, ini soal ekspertis Bapak nih, soal Dukcapilan. Kemarin kita baca-baca ada soal IKD Pak. Ya. Identitas kependudukan digital. Itu barang apa Pak sebenarnya? Mungkin kalau bisa disampaikan lagi pada rekan-rekan pers nih, penonton NTV. Apa bedanya sama KTP elektronik? Apa bedanya sama yang kita pegang sekarang? Jadi sebenarnya IKD itu adalah inovasi terbaru di Dukcapilan ya. Bagaimana selama ini kita kenalkan KTP yang sifatnya konvensional. Jadi yang ada kartu fisik yang ini ada dompet. Itu konvensional ya? Ya? Iya itu kan gitu. Lah. Tentu saja dengan perkembangan ke depan kita harus bisa katakanlah berinovasi. KTP itu karena digitalisasi adalah satu keniscayaan, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus ke sana, maka ada katakanlah namanya KTP digital. KTP digital. Tapi sebenarnya IKD, identitas kependudukan digital itu tidak semata-mata KTP, tapi juga punya fungsi yang lain yang banyak. Bisa nantinya menjadi dompet digital. Karena dengan melalui IKD, banyak hal yang bisa kita lakukan namanya juga digital. Misalnya melalui scan barcode saja. Kemudian ada pakai face recognition lagi. Dan lebih mudah mengintegrasikan dengan berbagai sistem yang lain. Itu seperti itu. Berarti ada aplikasi sendiri yang kita download berarti ya? Iya, jadi kita sebenarnya sudah mensosialisasikan cukup lama paket ini. Dan sekarang bahkan yang sudah aktivasi itu kurang lebih hampir 13,7 juta. Mendekati 14 juta yang sudah aktivasi gitu ya. Jadi aktivasinya pun mudah. Ada di Play Store ataupun di App Store. Tinggal bagaimana penduduk mengunduh, mendownload, kemudian ikuti langkah-langkah. Tapi memang untuk masalah keamanan data, kita masih ada satu tahapan untuk verifikasi oleh Dinas Dukcapil. Tapi itu semata-mata katakanlah untuk keamanan. Nah, kedepannya memang kita akan otomatis itu. Kita semuanya akan bisa berlangsung. Tapi ini sedang kita perkuat dari sisi cyber security-nya. Keamanan, ini kan bicara soal keamanan data Pak ya. Ini isu-isu beberapa terkait lah di publik. Soal keamanan data, data bocor. Beberapa kali bahkan orang yang mengaku-ngaku peretas gitu, hacker gitu, suka bocorin data ini, data itu, kementerian ini, kementerian itu gitu. Ini bagaimana Pak concern Dukcapil soal antisipasi lah kebocoran data dari hacker-hacker yang nakal-nakal. Mungkin ada juga hacker putih sama hacker hitam Pak. Jadi mereka ngetes aja. Sama yang mereka agak nakal sih ini. Kalau ngetes kan ngeliat firewall kuatnya nggak nih, keamanannya kuat nggak nih, jadi ngasih tahu. Gitu. Jadi gini Mas dan seluruh pemirsa NTV yang saya hormatin gitu ya. Terkait dengan cyber security atau keamanan IKD itu menjadi mention yang sangat besar. Pak Menteri Dalam Negeri dan semua pihak, bahkan juga para pengamat termasuk hacker juga memention terkait keamanan data IKD sangat penting. Oleh karena itulah kemudian kami mengambil berbagai langkah. Antara lain adalah bagaimana kita menggunakan verifikasi biometrik untuk memastikan bahwa hanya pemilik sah yang dapat mengakses data mereka.
gitu kan. Dan juga sebenarnya kita sekarang mengembangkan terkait misalnya liveness detection. Jadi bukan hanya sekedar FR foto, tapi nanti benar-benar yang bisa bergerak-gerak, yang bergeraknya pun ya tidak sekedar kepalsuan, tapi yang benar-benar yang algoritmanya kita juga bisa deteksi. Kemudian juga kita menggunakan namanya OTP, one time password. Jadi untuk setiap akses atau perubahan data, sistem IKD itu mengirimkan OTP ke nomor ponsel terdaftar pengguna. Nah, ini untuk memastikan bahwasanya pengguna yang memiliki akses ke data itu adalah mereka orang sendiri. Yang ya. Sebenarnya ya. Antara itu. Dan tentu saja adalah kita terus secara berkelanjutan, tidak berhenti melakukan peningkatan keamanan dari sistem itu sendiri, perangkatnya sendiri. Ya, itu penting tuh, Pak. Dan yang penting juga adalah SDM-nya. Karena banyak faktor, serverless-nya, sistemnya bagus, tapi kalau SDM-nya juga kurang, timnya gitu. Ya. Jadi timnya sebenarnya udah harusnya jago-jago IT nih. Nah, kita ke depan pastinya ingin bahwasanya yang aktivasi akan semakin banyak, dan sekarang dengan IKD misalnya sekarang ada beberapa bank yang sudah menggunakan. Kalau sekarang ini konvensional untuk transaksi membuka rekening, apa kan nulis ini kan, itu butuh berapa menit itu kan. Nanti pakai IKD langsung kita integrasikan sistemnya, ya, yang sudah kerjasama dengan kita, langsung scan barcode, langsung FR, hanya berapa detik. Saya pernah untuk transaksi membuka rekening tidak lebih dari 10 detik. Wah, cepat juga ya. Demikian juga untuk penarikan sebagainya. Tapi bukan hanya untuk transaksi juga. Nanti kan bisa juga katakanlah masuk bandara, masuk stasiun, untuk bayar ini, bayar itu, gitu. Dan perbankan banyak. Kita misalnya, kita juga sudah mulai dengan berbagai pihak lah. Bukan hanya Bank Jawa Timur, tapi sekarang juga ada. Kita sekarang mungkin dengan BNI, dengan Wondernya, gitu kan. Udah mulai banyak. Dan terkait pemanfaatan data kependudukan, itu juga luar biasa, Mas, gitu. Jadi sekarang itu lebih dari 6.700 lembaga pengguna sudah kerjasama dengan Dijen Dukcapil untuk melakukan pemanfaatan data kependudukan. Hampir semua bank pasti sudah, bank-bank yang sudah terdaftar. Bahkan BPR ribuan, asuransi, rumah sakit, dan juga dari ini saham, katakanlah di itu. Ini bicara data kependudukan. Pasar modal gitu kan. Saya sedikit ke distract nih, data kependudukan kemarin Pak Wamen sempat rame tuh beberapa kali posting ya. Soal nama-nama. Ada nama-nama terpanjang di Indonesia, ada beberapa. Ini sebenarnya ada nama-nama unik gitu ya. Ini emang terobosan sih buat Kementerian Dalam Negeri ya, tiba-tiba memposting unggahan yang populis gitu. Jadi orang, wah, lucu nih gitu. Wah, nggak seperti biasanya kementerian lain agak kaku misalnya. Tiba-tiba ngeluarin 10 nama ini nama terpanjang se-Indonesia Raya gitu. Saya lihat karakternya ada berapa karakter. Emang ada ketentuan nama gak sih Pak kalau di akte gitu? Berapa karakter gitu Pak? Ada gak sih Pak? Sebenarnya kita juga ada Permendagri ya. Permendagri 73 tahun 2022. Jadi Permendagri 73 baru tahun berarti 2022. Khususnya di dalam pasal 4 ayat 2. Itu terkait pemberian nama. Itu sudah ada. Yang pertama sebenarnya mudah dibaca. Mudah dibaca. Tidak bermakna negatif. Tidak multitafsir. Jumlah huruf paling banyak adalah 60 huruf. Termasuk juga spasinya. Dan ini menarik, ini menarik. Jumlah katanya itu minimal 2. Tidak 1 lah. Ini terkait dengan nama-nama yang panjang-panjang kemarin itu memang ada ya. Pak Wamendagri memang luar biasa beliau di medsosnya gitu kan. Paling tidak kita mencatat ada 3 nama yang cukup panjang. Misalnya yang pertama namanya adalah Venusinta Pauna Paramita Tribuana Adinda Parameswari Daha Putri. Apal nggak sekarang? Nah, itu yang cukup panjang. Ada yang cukup panjang, Roro Atika Gardena Kartika Cinta para Tia Nilam Sanjiwo Raharjo. Ini nggak cuma panjang, multitafsir. Ada lagi yang panjang lagi, misalnya adalah gini, Deriauli
Ruminsan, Tominar, Kristina, Magdalena, Siahan, Manurung. Itu semua nama depan kayak Iya. kecuali yang belakang. Nah, itu lebih dari 60 digit. Iya, Yang pertama itu tadi sekitar 60 70 digit, kemudian yang kedua kurang lebih 64 Nah, itu digit. bagaimana mengatur itu Pak? Kalau misalnya lebih Nah, makanya nggak sesuai Permendagri makanya itu gimana? kemudian ada Permendagri untuk mengatur. Ini Permendagri 73 tahun 2022. Karena nama yang panjang itu juga tidak bagus gitu. Itu untuk penulisannya merepotkan gitu. Itu seperti itu. Iya, Itu kalau seperti itu. anak-anak nanti sekolah ujian Nanti terpotong-potong lama, gitu kan gitu. lama ngisi di nama belum selesai Iya. ujiannya. Tapi ini berarti untuk 2002 ke atas, 2022 Pak ya, Iya. ke atas. Apa kalau misalnya nama-namanya nggak sesuai dengan Permendagri itu apa ada sanksi atau apa? Gimana menegur satu persatu warga nih Pak? Ya, kita kan tentu saja melakukan himbauan-himbauan ya. Sosialisasi Karena kan dulu ini ya. sebenarnya kita mengeluarkan atau menerbitkan Permendagri tersebut untuk memudahkan mereka, untuk kepentingan Ya, ya, betul. mereka. Bayangkan saja nanti kalau kepanjangan, terpotong-potong, kemudian tidak hafal, salah tulis nama. Salah tulis nama aja Dia kan aja- berpengaruh. dia aja salah Misalnya tulis ya, nama di perbankan, sendiri iya kan. Y ditulis I karena panjang Oh, sekali. iya, Ya, betul. itu kan kalau kita di pelayanan publik Iya, salah iya. huruf itu berpengaruh loh Perbankan ya. tuh emang aturannya Gitu. well Kalau regulated dia ya, biasa aturannya memanjangkan, kemudian dia memendekkan, kalau sudah ditulis panjang di KTP-nya, Ya, panjang, kemudian misalnya di rumah sakitnya panjang juga, di kartu rumah sakitnya, di kartu juga perbankannya panjang, dia harus panjang. betul nggak boleh Iya. disingkat-singkat. Oke lah kalau yang bersangkutan itu ini. Tapi kalau yang nulis orang lain, sulit. Iya. Kemudian terpotong. Kemudian juga di dalam dokumen-dokumen resmi tertentu itu biasanya ada sekian karakter yang tersedia kotaknya, ya kan? Iya, iya, iya. Tidak panjang banget. Ada kotak-kotak nulis huruf. Oke. Banyak sering tidak tersedia. Jadi banyak kesulitan gitu. Ini justru sebenarnya untuk mempermudah. Tapi ya. yang nama pendek pun terlalu pendek tidak juga. Katakanlah Minimal satu dua kata. minimal dua kata sekarang ya. Iya, minimal 2 kata. Jadi misalnya kemudian 60 huruf termasuk spasi. Mudah dibaca, tidak memiliki makna yang grafis dan tidak multitafsir. Multitafsir. Nah, ini kita himbau juga kepada para orang tua. Jika lo memberikan nama anak, ya seperti itulah. Ini kan nama biasanya lah harapan. Nama itu doa. Gitu kan. Dan kemudian juga untuk memudahkan si anak tersebut. Betul, betul. Maka tolong kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua gitu ya, berikan nama sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, Gitu. ini menarik sih soal nama. Tapi memang nggak ada sanksi berarti ya Pak Dirjen ya. Artinya cuman misalnya kalau tiba-tiba udah daftar bikin akte, Ya. pas baru lahir kan bikin akte, terus namanya satu kata nih tiba-tiba. Atau namanya lebih Kalau dari satu kata kita himbau tambahkan gitu ya, gitu kan. Makanya seperti bahkan kita di negara-negara tertentu kan gitu kan. Seperti kalau kita mau umroh atau haji bagi yang muslim, itu tidak bisa hanya Iya, dua betul, kata betul. loh, ditambahkan. Makanya misalnya saya Teguh Setiabudi. Itu di visa paspor haji saya itu kan Teguh Setiabudi bin Ya, ya, ya. orang tua saya kan gitu. Ditambahkan istri saya namanya berapa? 2 kata ditambah binti siapa. Iya, iya, Jadi iya, ada betul. minimal 3 kata. Memang kan ada beberapa wilayah kita yang punya culture nama itu apa yang dilihat saat itu misal. Ya. Pas anak itu lahir ada momen tertentu ada yang lihat saat itu di peristiwa apa dia kasih nama. Iya. Ya, Kalau memang satu itu kata orang- juga ini nggak disarankan karena apa? Karena ini kan bisa nanti banyak multitafsir nanti. Ada atau nanti banyak nama-nama yang sama kalau satu kata gitu. namanya Iya. sama ya. Makanya mungkin juga pemirsa TV dan Mas Is itu ya, kan ada juga nama yang paling populer di Indonesia itu ada. Iya, iya, betul, betul. Bla 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 gitu kan, ada juga. Itu bisa satu kata itu. Pak, soal data kependudukan tadi Pak, soal data kependudukan dan IKD tadi Pak. Sebenarnya target dari Kemendagri Pak Dukcapil pada khususnya untuk IKD kan tadi sudah hampir 13-14 juta Pak ya, Iya. 13-14 juta Iya. Pak ya. Target tahun ini ada Kita kalau Berapa? menargetkan banyak gitu ya, memang kita berharap target kita adalah 30% dari wajib KTPL. berarti Gitu kan. sekitar Nah, wajib sekarang KTP. memang belum sampai ke arah sana gitu. Tapi sebenarnya aktivasi IKD akan semakin banyak andai kata kemudian IKD sudah terimplementasikan secara konkret. di kehidupan sehari-hari. Iya, Ya, oke. sudah bisa langsung untuk buka rekening di perbankan, sudah bisa untuk ke bandara dan sebagainya. Cuma memang
perkembangan teknologi informasi termasuk di dalam IKD ini itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan terkait penyempurnaan regulasi. Kita itu sudah bisa katakan sebenarnya pakai IKD digital, tapi peraturannya adalah harus menyertakan fotokopi KTP. Iya, nah, betul. otomatis petugasnya kan nggak berani gitu, karena memang yang terus adalah fotokopi KTP. Jadi itu harus seirama, dan ini makanya untuk bisa mengarah ke sana tidak bisa hanya 1-2 kementerian, harus bersama-sama, harus punya mindset yang sama, pola pikir yang sama, dan tekad yang sama. Betul. Ini memang harus disosialisasikan. Tidak bisa itu aja, bersama-sama harus. Bersama-sama, karena kan bisa persyaratan melamar lawan kerja BUMN misalnya kan, syaratnya hanya ada fisik KTP, fotokopi segala macam. Itu seperti. Nah kita pasti akan terus melakukan sosialisasi itu. IKD Pak, selain data-data yang ada di KTP, isinya apa lagi Pak? Bisa untuk katakanlah selain pertama ya, data kependudukan bukan hanya punya kita saja. Maksudnya gimana berarti Pak? Katakanlah saya Teguh, saya tidak hanya data di KD bukan hanya KTP Teguh Setiabudi saya, ya, tapi saya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, saya punya juga data yang ada di kartu keluarga saya. Maksudnya itu. Istri saya dan juga anak-anak saya. Anak-anak saya yang sekarang masih menjadi tanggungan saya. Di satu kartu keluarga itu ya. Itu ada dokumen warga, ada KTP-nya, ada semuanya. Jadi kita langsung tahu. Kemudian juga bisa untuk pelayanan beberapa pencatatan sipil. Sudah bisa terakses. Misalnya masalah pindah domisili. Ini sudah ada sini. Bisa ngurus di situ ya? IKD. Wah, itu kita bahkan lewat IKD itu, kita kan di Dukcapil sudah ada inovasi namanya ADM. Ya. Apa itu Pak? Katakanlah kalau di perbankan itu ATM. Ini kita ADM. Anjungan Dukcapil Mandiri. Wah, menarik. Bisa lewat IKD, kita bisa ngeprint itu kartu keluarga. Gitu kan. Ya? Bisa ngeprint kalau KIA, kartu Indonesia Anak, gitu ada atas dia. Nah, itu seperti itu. Itu antara lain. Jadi pelayanan sebagian pencatatan sipil sudah bisa melalui IKD. Kemudian juga ada beberapa akses lain yang nanti pastinya kita bisa lakukan integrasi dengan berbagai kementerian lembaga terkait keberfungsian ini. Kita katalah nanti bisa untuk kalau dulu pernah kita coba misalnya dengan lembaga tertentu, misalnya BPJS, itu relate sekali dengan BPJS. Banyak. Adalah mudah sekali kita. Saya juga ada, dan ini terlindungi. Ada beberapa password juga ada gitu kan. Ini ada semuanya. Jadi saya berharap kepada seluruh pemirsa TV khususnya dan umumnya seluruh penduduk Indonesia, ayo kita aktifasi IKD. Caranya mudah, hanya download IKD, Identitas Kependudukan Digital, ada di App Store, Play Store, kemudian ikuti langkah-langkah, kemudian aktif, dan sudah bisa melakukan berbagai hal. Dan kita bisa langsung menunjukkan. Jadi kalau sekarang kan orang sering lupa bawa dompet. Tapi kalau bawa handphone sudah ada nih. Sekarang ini KTP saya, kan seperti tunjukkan gitu. Ya kan, tadi dan kan banyak lain lagi fungsinya. Disebut soal pindah domisili bisa ngurus. Orang kalau pindah domisili kan, aduh pasti ngurusnya setengah mati nih. Berarti itu salah satu fungsinya bisa Pak ya? Sebenarnya banyak hal. Tidak hanya lewat TKD kan. Sekarang Dukcapil sudah go digital, gitu kan? Go digital, oke. Sudah banyak pelayanan adminduk yang bisa dilakukan secara online, gitu seperti itu. Gitu. Digital memang bukan keharusan, tapi mau nggak mau harus bukan tren lagi Pak. Tapi yang perlu juga saya sampaikan lagi Mas, kita memang ada banyak kemajuan, namun juga ada beberapa tantangan yang masih kita hadapi. Gimana tuh maksudnya? Gimana? Ada Pak? Ya. Yang banyak. Paling dekat tantangan di tempat Kedukcapilan Pak. Katakanlah misalnya akses internet yang relatif masih terbatas di beberapa daerah. Sama, kan Pak. Tidak semuanya gitu kan. Merata itu seperti itu. Kemudian juga literasi digital kepada masyarakat perlu juga sampaikan. Kemudian juga tidak semua penduduk punya HP. Jumlah HP kita mungkin melebihi jumlah penduduk kita. Jumlah handphone kita melebihi. Tapi bukan berarti semua penduduk punya HP. Ya kan? Ada orang punya HP lebih dari satu. Ada elemen-elemen penduduk tertentu yang tidak familiar pakai HP. Dengan ponsel, Itu seperti. Nah, yang lain yang tadi sudah kita bicarakan, masalah keamanan.
Lah kita betul-betul mention terkait masalah cyber security, Iya, ini keamanan penting, Pak. data, Cyber karena security penting. resiko penyalahgunaan data dan juga pemalsuan itu menjadi perhatian kita. Ada Dan potensi, sekarang ya. sudah ada undang-undangnya loh, undang-undang perlindungan data pribadi. Iya, PDP Kalau itu, Pak. ada sesuatu kita bisa kena sanksi hukumnya gitu. Ada PDP di situ, kita agak lebih ketat peraturannya. Pak Dirjen, terakhir Pak, kira-kira ke depan nih, tahun ini bicara soal tantangan Pak ya, soal di tempat yang Bapak pimpin Dukcapil. Ini kan kita pemerintahan baru gitu Pak, dengan segala targetnya dari Pak Presiden Prabowo gitu ya, cita-cita. Dari tempat Bapak sendiri Pak Dukcapil, apakah ada pesan khusus dari Pak Menteri Tito atau arahan dari Pak Presiden khusus untuk yang ingin dicapai kira-kira? Jadi gini, saya menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Tito juga. Itu sebenarnya Dukcapil adalah jadi salah satu jantung dari bangsa kita. Itu benar Kenapa banget, gitu? itu benar banget. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan dan semuanya itu adalah solusinya dari Data kependudukan Dukcapil. itu. Ya. Dan yang punya data Dukcapil yang begitu lengkap, by name by address, hanya Dukcapil. Sekarang ini, Mas dan pemirsa NTV, jumlah penduduk Indonesia itu per 31 Desember tahun 2024 sebanyak 284,9 juta jiwa. Di mana 55,9% diantaranya adalah di Pulau Jawa. Wah. Kemudian Sebaran terdistribusi ke pulau lain. ya ke pulau-pulau lain gitu ya. Tentu saja data itu kan data yang sangat besar. Dan data itu harus bisa digunakan untuk semua kepentingan. Sekarang ini untuk kepentingan pelayanan publik basisnya adalah data Dukcapil. Semua pelayanan publik. Iya. Coba Mas beli mobil, beli tanah, beli apapun juga yang besar-besar pasti pakai Nomor ya, NIK, NIK, nomor gitu KTP ya. segala macam. Mau nikah, mau cerai, mau ke sekolahan, Iya, semua pasti rumah pakai sakit, data. ke bank, itu pelayanan publik. Yang kedua juga untuk alokasi anggaran. Pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran antara lain basisnya juga basis penduduk. Yang ketiga untuk perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Yang keempat juga adalah untuk pembangunan demokrasi. Jadi kemarin ada pilpres, ada pilkada dan sebagainya itu, termasuk pemilihan untuk DPRD, DPR RI dan DPD RI. Itu juga DP4-nya kan basisnya adalah data kependudukan. Kependudukan, ya. Kita yang membuat itu semuanya, kemudian koordinasi dengan KPU bersama-sama kita bahas. Ya. Basisnya ada di kita. Dan yang kelima juga adalah untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas. Sekarang ini, katakanlah pihak APH, untuk bisa ngejar seseorang, DPO misalnya, daftar... DPO artis sebenarnya. Ya, artinya sebenarnya, mencariin orang itu, atau menangkap, iya dia penjahat yang kita... Targetnya, itu juga gitu. Oke. Kita kan ada foto wajah, ada FR, ada sidik jari, ada iris mata, itu bisa terlihat di situ. Ya. Untuk komplit. Lah, mengingat hal tersebut, maka data Dukcapil adalah backbone, tulang punggung dari semua kepentingan layanan publik. Begitu besarnya mana itu, maka kita sekarang antara lain juga harus bisa menopang berbagai program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi yang strategis. Misalnya terkait bansos. Ya itu Bansos akurat itu harus akurat, harus didukung data yang akurat. Nanti kemarin politis Pak Menteri minta saya untuk mendampingin beliau menerima Pak Mensos dan Ibu Kepala BPS RI bicara mengenai bansos, mengenai yang penerima berapa orang? Iya, mengenai betul. Mengenai DT, data terpadu sosial ekonomi nasional. Itu sekarang alhamdulillah. Jadi nanti BPS sebagai penanggung jawabnya juga koordinasi dengan kita terkait data. Sehingga nanti ada data ini data satu. Kemudian terkait misalnya PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Oh, cek kesehatan gratis ya. Pada waktu kita menghitung terkait target-target mengenai MBG, makan bersih gratis, kita juga bisa pakai data itu. Kemudian nanti haji misalnya. Demikian juga. Agar tidak nama-namanya ganda, misalnya. Itu bisa. Terkait juga penerimaan peserta didik baru yang sekarang sudah disempurnakan. Itu juga bisa menggunakan. Dan berbagai. Untuk masalah stunting.
masalah kemudian kemiskinan ekstrim, kemiskinan, masalah pengangguran, Banyak masalah sekali beasiswa pekerjaan ya, Pak. dan sebagainya. Oleh karena itulah kemudian saya menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah dan kementerian lembaga, mari sama-sama ayo kita gunakan data pendudukan untuk bisa membantu dalam hal pengambilan kebijakan, apakah kebijakan di pusat atau kebijakan Betul. di daerah. Dan saya sudah tugaskan kepada seluruh jajaran Dukcapil untuk mensupport secara penuh. Termasuk misalnya berbagai hal. Ini mau Idul Fitri. Ya. Wah, memang ada jam kerjanya, jam 8 misalnya, jam 15, atau tergantung jam kerjanya. Tapi ini kan ada hari libur. Nanti kalau hari libur, saya akan buat surat edaran kepada seluruh dinas Dukcapil. Bahwasanya pada hari tersebut itu, dinas Dukcapil tetap buka. Ada yang piket. Oh, layanan Ya, buka Pak, layanan. iya seperti halnya kemarin menjelang pilkada dan pilpres itu kita sampai malam ada. Hari liburnya pada waktu hari pilpres itu pun seperti itu. Itu tetap ada yang tugas. Dan nanti Idul Fitri katakanlah nanti banyak yang WFA atau mungkin ada yang libur. Ramean itu. Saya akan bersurat edaran tetap Dukcapil buka, tapi ada yang piket. Bukan berarti bahwa semuanya harus masuk gitu kan. Iya. Tapi ada yang Ada- tugas ada gantian. sih. Sehingga pelayanan kependudukan tetap terlaksana Tetap dengan berjalan, baik. ya. Oh, itu menarik. Betul. Pak Dirjen, terima kasih sudah datang di diskusi kami ini. Iya, Sudah iya. Di tengah kesibukan luar biasa pasti. Ya, Kira-kira. saya juga sungguh yang justru harusnya berterima kasih ya, karena dengan diundang NTV ini saya juga bisa menyampaikan berbagai hal terkait masalah Dukcapilan atau hal-hal mungkin yang pemirsa NTV atau masyarakat bertanya-tanya ini sebenarnya Siap, apa? siap. Ya, lebih kurangnya sih saya juga mohon maaf. Siap Pak Teguh, banyak sekali nggak perlu maaf Pak, banyak manfaat ini. Ya. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih juga buat rekan-rekan pers yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga di akun YouTube kita NTV News dan Nusantara TV. Tim DPO izin pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teguh, terima kasih. Nah.